Halo Halo Sobat Sobat Voksil, Voksil, saya Al. dan saya Intan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Abang kita dari kelas 12 TKP yang akan menemani keseruan dan juga menginspirasi kita hari ini. Siapa aja nih Mbak Abangnya? Boleh perkenalkan diri Mbak Abang? Oke, halo, perkenalkan saya Iwan Fadilah dari kelas 12 DKV. Dan kali ini saya nggak cuma sendiri nih, ditemenin sama teman saya, rekan saya sekaligus partner di kelas saya. Halo, boleh? Halo, aku Agnes Patricia. Salam kenal nih Bang Iwan dan Bang Nes. Halo, salam kenal. Oke. Sebelumnya gimana nih kabar Mbak Abang? Alhamdulillah sejauh ini cukup baik ya. Kesibukannya apa nih? Untuk kesibukannya sendiri aku paling ngurus Voksil aja kali ya, karena kita juga ada anak-anak baru kelas 10 seperti kalian, ya kan? Terus juga kita ada program-program baru nih ke depannya untuk Voksil. Iya, kalau aku sendiri kebetulan lagi megang organisasi di luar juga dan emang lagi fokus emang buat kita ngejar target nanti untuk PTN lah. Bisa Ya, dibilang betul, begitu. betul. Sebelum masuk ke pertanyaan inti nih, mau nanya nih, menurut pribadi kalian nih, PKL tuh apa sih? Dan tempat PKL kalian tuh di mana? Oke, kalau aku sendiri PKL kemarin kebetulan dapat di PT Jawa Pos, yaitu di mana itu sebuah media nasional yang produksi mungkin terkenalnya di koran ya, tapi dia juga ada TV. Dan pendapat saya tentang PKL sih, untuk PKL lebih secara umumnya itu di mana kita suatu program SMK yang pada umumnya di setiap SMK sih pasti ada. Dan pendapat saya tentang PKL, di mana tempat saya, wadah saya untuk mengeksplor gimana kinerja saya, potensi yang saya miliki, skill serta hal-hal yang bisa saya kembangkan di PKL. Untuk Agnes sendiri gimana nih? Nah, untuk aku sendiri, aku di PT Zikom, jadi aku sebagai IO di sana, event organizer. Jadi aku ngurusin event, jadi IFCE itu adalah salah satu event yang kita selenggara ini adalah Indonesian Favorite Campus. Jadi menurutku PKL sendiri itu jadi wadah ya Betul untuk kreativitas kita. Jadi selama ini kan di SMK kita dilatih nih dengan begitu banyak praktek materi. Jadinya pas PKL itu kita bebas nuangin apa aja nih yang pengen. Emang kita dari dulu tuh bakatnya di situ banget gitu. Jadi sebagai wadah koneksi juga. Jadi kita bertemu banyak orang ya Bang setiap harinya. Iya, betul Jadi banget. koneksi kita otomatis lebih luas, lebih banyak gitu. Kalau first impression waktu pertama kali PKL itu apa sih Kak? Kalau misalnya kayak deg-degan, capek apa gitu yang dirasain? Untuk first impression sendiri, hari pertama pasti deg-degan sih ya, apalagi kita langsung ketemu sama bosnya, misalnya manajernya atau siapalah itu. Kita juga disuruh untuk bersikap profesional nih, layaknya karyawan. Untuk hari pertama sendiri aku nggak banyak kegiatan sih, paling cuma perkenalan, terus sama bahas-bahas tentang desain. Untuk Bang Iwan gimana Bang? Untuk aku sendiri nih, kalau PKL kemarin tuh sempat ada yang namanya briefing dulu. Itu di Hamin seminggu sebelum kita terjun. Itu gimana kita memperkenalkan lah potensi kita di mana dan mungkin memperkenalkan si perusahaan itu sendiri. Dan di sana ternyata nggak cuma sendiri nih, ada dari instansi lain dan juga ada ternyata yang mereka emang ngelamar di sana untuk internship, yaitu dari UIN. Dan itu yang saya salut, dia perempuan dan dia udah punya inisiatif untuk mencari pengalaman lebih dari diri dia sendiri. Dan pas first impression ya untuk terjun langsung itu jujur bingung pertama. Pasti bingung karena ternyata ibaratnya kita beneran kayak kerja ya. Betul. Tiba-tiba langsung diterjunin dengan satu orang yang kita nggak kenal dan pasti kita ternyata harus perlu banyak nanya dan emang kita harus itu tuh menurut saya penting banget ya karena di sana kita bakal kerjasama dan interaksi sama banyak orang juga. Itu sih paling first impression dari aku sendiri. Ini juga sih. Kalau PKL tuh apa aja sih yang dinilai? Etos kerjanya kah atau attitude-nya kah? Nah, untuk PKL sendiri teman-teman untuk kelas 11-nya ya, mungkin aku bisa kasih beberapa, yaitu yang pastinya kedisiplinan, yang pasti jangan telat ya. Kita juga sebagai pegawai, kita ikutin jam kerjanya kantor. Misalnya masuk jam 7, kita sebisa mungkin jam 7 kurang udah di sana. Terus juga komunikasi, penting banget untuk komunikasi kita sama karyawan-karyawan lain nih, biar nggak ada yang namanya miskom. Kemudian yang pastinya attitude sih ya paling penting. Itu penting. Karena ya walaupun kita sebagai siswa, yang pastinya kita tahu dong apa aja yang boleh dilakuin dan jangan dilakuin saat di kantor gitu.
Kalau buat aku sendiri, jujur agak berbanding kebalik. Kalau di kantor aku sendiri tuh sangat-sangat fleksibel dan itu menyesuaikan dengan kinerja kita sendiri. Tapi yang pasti kita ditargetin lah untuk per minggu harus ada berita. Dan saya menargetkan untuk diri saya sendiri di satu hari itu pasti selalu ada berita. Dan itu kita dibebasin eksplor dimanapun itu. Dan biasanya saya kemana-mana lah, ibaratkan tiba-tiba kita harus nyari informasi sendiri. Beneran awal-awal memang kita dibimbing, tapi selanjutnya saya inisiatif untuk kayak, Mas boleh nggak saya nyari berita sendiri, boleh nggak saya eksplor sendiri. Dan ternyata itu jauh lebih nambah pengalaman buat saya sendiri, nambah relasi yang pastinya ternyata itu lebih seru dan lebih menantang sih jujur. Karena kita orang baru dan itu di suatu kota yang besar dan kita nggak pernah dan nggak kenal sama sekali di sana, berusaha untuk interaksi sama mereka, menaiki transportasi umum yang sebelumnya kita nggak pernah, dan untuk menjajah di sana perlu banyak informasi dan perlu banyak komunikasi. Komunikasi itu penting banget. Dan yang satu lagi paling penting itu attitude, benar sekali itu. Dan untuk di sana yang pasti kesopanan kita, karena di setiap seminggu sekali kita harus pasti ke kantor untuk menyerahkan berita-berita kita dan mendapatkan evaluasi dari hasil berita itu. Dan sikap tuh dinilai banget jujur, karena mungkin ada di laporan kita juga. Iya, itu betul. termasuk yang dinilai. Itu sih paling nanti pesannya buat yang kelas 11 nanti, dan mungkin yang di luar sana mungkin mau PKL itu bakal dapat pelajaran banget sih di sana. Betul banget. Kalau untuk yang dilakukan itu apa aja sih Kak biasanya buat PKL? Oh, untuk aku sendiri, aku kan perusahaan IO ya, event organizer. Jadi kita ada event nih setiap tahunnya. Nah, untuk aku sendiri, aku ada event Indonesian Favorite Campus Expo yang memang dilakukan di 4 kota besar, yaitu ada di Depok, Bogor, Kota Tangsel, dan Kota Tangerang. Aku di sana sebagai apa sih? Jadi hari pertama itu aku sebagai MC, kemudian memang ada beberapa eval, mungkin MC-nya cukup 1 orang. Jadi aku jadi ngebimbing aja, terus juga jadi koneksi antara MC dan bagian pengarah siswa, karena memang pengunjungnya itu siswa dan ada beberapa apa ya kampus yang berpartisipasi, mungkin ada 30-an. Jadi aku harus standby di situ. Terus juga mereka emang menekankan untuk mobile, jadi apa yang kurang kita harus bisa menepati itu gitu. Untuk Bang Iwan gimana nih, Bang? Mungkin dari pengalaman saya kurang lebih sebenarnya sama, tapi bedanya emang kita beda instansi, beda Iya, perusahaan. Kalau di saya itu lebih kayak kita eksplor untuk cari berita sendiri, dan itu kita pasti setiap harinya beda. Dan mungkin saya tipe orang yang mungkin saat itu kita zamannya lagi pilpres ya. Iya, betul. Dan untuk itu saya lebih cari informasi di sana. Untungnya saya punya relasi ke sana dan dapetin akses yang cukup mudah ke sana. Tapi emang nggak gampang juga untuk nembus ke sana, dan alhamdulillah saya bisa cari pengalaman dan cari benefit yang banyak di sana untuk kita PKL lah. Karena di sana saya banyak ambil berita, dan per hari pasti saya selalu nargetin minimal 1. Kalau enggak, biasanya saya sehari kadang bisa tembus sampai 5, kadang 3. Tapi itu nggak nentus, itu paling kayak cuma sekali doang, nggak selalu. Dan itu susah juga untuk kayak gitu. Dan ternyata jujur saya itu ada teman lah yang tadi saya sebutin di awal dari mahasiswi UIN, itu lumayan ngebantu saya di bagian akses transportasi, karena dia yang mengerti lah. Dia ngajarin saya untuk cara naik KRL, MRT dan sebagainya, dia yang ngajarin. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa belajar sendiri dan lebih tahu lagi. Dan di sana ya kurang lebih sama, kita harus menaati aturan kantor. Iya, ya. betul banget. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, kan kalau tadi kan hal yang dilakukan. Hal apa sih kalau sekarang tuh hal apa sih yang gak boleh dilakukan selama PKL? Pasti kan setiap tempat PKL punya peraturan yang masing-masing. Gitu kan? Gimana? Oke, boleh. Oke. Kalau dari saya sendiri, pasti yang nggak boleh tuh, yang pertama mungkin sikap senonoh ya. Karena ya tadi sikap tuh dinilai banget, dan kalau gimana cara kita tuh berkata dengan pihak atasan di sana, karena mereka ya pasti kalau dari jarak umur itu jauh di atas kita, dan cara pengalaman dan jabatan juga di atas kita. Dan pasti kita harus menghargai itu dan menghargai aturan-aturan kantor di sana yang mungkin berbeda-beda dibanding kantor lain. Dan untuk di kantor saya sendiri jujur itu sangat fleksibel, dan mungkin dari segi pakaian dan lain tuh fleksibel banget. Tapi untuk pakaian juga nggak terlalu yang kayak jangan juga sampai celana pendek, itu nggak boleh. Nggak mati peraturan kantor ya, Bang. Betul. Dan mungkin nada bicara kita juga lebih diatur, karena mungkin jujur aja mungkin ada dari luar sana
kayak ada beberapa yang kadang masih kayak gitulah. Contoh dari sopan santun tuh kata tuh masih ada yang salah. Jadi sebaiknya dihindari hal seperti itu sih kalau dari aku sendiri. Kalau dari kakak gimana nih? Sama sih ya, kurang lebih seperti itu. Yang pasti sih attitude lebih dijunjung lagi. Betul. Apalagi kalau aku sendiri hampir bertemu dengan 2.000 orang atau 1.000 orang setiap harinya. Jadi cara bicara kita, komunikasi kita itu penting banget. Apalagi di sana aku kan PKL, juga melayani apa ya? Yang berpartisipasi itu kakak kelas kita. Apalagi kita waktu itu kan kelas 11 ya, Bang. Iya Nah, betul banget. yang partisipasi itu kelas 12. Jadi mau gimana pun aku harus nutupin identitas asli aku nih, dan tetap berperilaku sopan sama kakak kelas lah, bisa dibilang seperti Iya. itu. Jadi di sana sih kita harus profesional ya. Betul. Sebagai kita bukan lagi sebagai siswa Siswa. SMK, tapi juga kita membawa nama perusahaan tersebut. Jadi kita juga sebagai pegawai lah, Bang. Iya, bisa seperti itu. Kira-kira berapa sih budget yang harus dikeluarin buat biaya biasanya transportasi atau enggak bahan pangan atau apa? Waduh. Agak sensitif ya. Agak sensitif ya. Mungkin aktif dulu deh kalau ini. Untuk budget sendiri, karena aku perusahaannya nggak jauh dari sini ya, jadi ya kurang lebih sama lah ya. Terus juga untuk makan mungkin lebih banyak kali ya uang makan misalnya seperti itu. Apalagi aku ke 4 kota, itu kan 3 hari acara, jadi kita harus nginep nih. Mungkin biaya transportasinya mungkin agak gede lah ya. Terus biaya biaya makannya gimana, itu pastinya menyesuaikan kota-kota yang emang kita kunjungi. Betul. Pastinya kan beda-beda ya kan, setiap kota yang kita kunjungi gitu. Kalau untuk Bang Iwan gimana nih, Bang? Oke. Waduh. Untuk aku sendiri kebetulan karena perusahaan aku di Jakarta dan Iya. jujur aku nggak full seminggu di Jakarta di kosan. Aku ya kebetulan ada kosan, aku di sana ngekos karena jaraknya jauh. Di daerah Jakarta Selatan, range harga kosan tuh lumayan tinggi ya guys. Wah. Dan itu di atas, aduh, Spill gak nih? di atas 1 jutaan lah, di atas 1,5 lah. Tapi untungnya kita bertiga, jadi Oke. kita bisa patungan. Dan kalau untuk per hari itu lumayan makan banyak karena pertama di ongkos, biaya karena kita pindah tempat nggak di satu tempat doang. Ojek online juga kadang waktu itu awal-awal saya sempat pakai ojek online kan, itu ternyata 1 kali jalan aja bisa ngabisin 50.000 karena saya nggak cuma di Jakarta Selatan tapi juga di daerah Jakarta lainnya, kayak karena itu metropolit kan, masuk orangnya. Kalau yang saya itu di Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan lain-lain tuh ternyata saya kesana-sana juga, dan itu lumayan ngkos banyak. Untuk makan di daerah Jakarta juga lumayan tinggi ya, tapi mungkin itu sebagai apa ya, acuan untuk nanti yang emang bakal PKL di daerah sana. Mungkin sekitar berapa tuh Per bulannya berapa nih, Bang? per minggu deh, Per minggu? Per Oke. minggu. Per minggu tuh bisa ngabisin 500.000. Oh, lumayan lah ya. Iya lumayan sih. Lumayan, tapi untuk menurut saya biaya tuh nggak ada apa-apa karena pengalaman di sana tuh jauh lebih wow. Banyak lagi. Banyak juga ya. Itu. Betul sekali. Nih, hal apa sih yang sampai sekarang tuh masih membenak atau berkesan gitu selama PKL gitu? Kan pasti punya hal yang Boleh Bang Iwan? Oke, mungkin saya ada satu cerita. Jujur dari awal saya PKL sampai ke bulan kedua lah, 2 ketiga itu belum ada berita yang tembus lah. Walaupun jujur situ saya udah effort banget lah, kayak nyampe minta akses ke sana sini, bertemu dengan, ternyata tidak dinilai dengan tidak dengan apa ya, ibaratkan mungkin kalau kita berita tentang saat itu ya, pada saat itu Anies Baswedan dan mungkin ada Prabowo gitu-gitu, ternyata tuh nggak dinilai dari situ, tapi dinilai dari isi berita kita dan apa yang mau kita sampaikan. Dan untuk isu sana mungkin agak sensitif, dan Jawa Pos sendiri sangat menghindari hal-hal yang emang terlalu sensitif lah. Iya. Jadi sana nggak tembus lah untuk saya, karena saya juga di bagian metropolitan bukan nasional yang nasionalnya. Dan waktu itu sempat ada satu berita yang itu menurut saya berkesan banget. Saya lumayan riset banget di sana, itu waktu Ramadan, itu waktu pasar takjil Ben Hill. Kalau kalian tahu itu di Bendungan Hilir di daerah Jakarta Pusat kalau nggak salah. Di Jakarta Pusat itu saya lumayan punya target, karena saya waktu itu ditantang lah, bisa dibilang sama atasan di sana kayak, Iwan, coba saya mau tantang kamu buat kayak, bisa nggak nih kamu dalam PKL bisa tembus satu berita yang emang bisa terbit dan
emang ada fisiknya lah korannya gitu. Ternyata alhamdulillah saya bisa nerbitin, kalau nggak salah kemarin tuh dua berita yang emang udah tembus di koran. Dan salah satu yang berkesan tuh yang di BNIL itu, karena di sana mungkin tuh saya udah ambisi banget untuk effort banget lah untuk dapetin berita itu buat tembus. Saya sampai kayak emang dari seminggu itu saya riset di BNIL tuh apa sih, karena saya jujur baru tahu BNIL saat saya PKL, dan itu pas redaktur saya ngasih tahu ini, saya langsung riset dan langsung cek tahu BNIL itu apa aja, dan emang dia buka dari jam berapa dan siapa. Dan ternyata pas saya sampai ke sana, wah itu rame banget, dan gak cuman media saya doang, tapi ada media lain dan Trans7 dan sebagainya tuh yang emang lebih besar daripada saya. Dan mungkin di sana juga banyak influencer dan youtuber lain yang emang mereview di sana, karena emang udah kayak momen tiap tahun ya. Dan ternyata nggak mudah juga buat kita beradaptasi di sana, karena saya juga mungkin belum punya akses yang lebih besar dibanding mereka, karena saya masih internship, jadi saya cuma kasih surat tugas lah kalau di sana, nggak dapat ID card. Jadi benar-benar kita harus tunjukin lah ya, dan nggak semuanya ternyata yang bisa percaya sama media. Jujur saya ditentang banyak lah ternyata, kayak contoh di waktu saya ke pasar apa tuh namanya yang kalau buat nge-thrift, Blok M. ya salah satu itulah contohnya Blok M gitu-gitu. Ternyata ada aja kayak oknum-oknum yang memang nggak suka nih kalau diwawancara, dan ternyata nggak semudah itu untuk wawancara orang. Mungkin kalau di kita sendiri yang jujur saya juga terbiasa di sekolah kan jurnalis juga, itu ternyata kita aksesnya jauh lebih mudah dibanding di sana. Dan itu di sana lebih kayak kita mandiri buat kayak ngobrol dan lain-lain tuh, sampai pernah kayak agak cekcok lah sama pihak-pihak sana. Dan untungnya waktu itu saya ketemu Bu RT namanya, aduh saya lupa lagi namanya siapa, pokoknya lumayan baik, dan itu ngerespon saya dengan baik lah di sana. Dan iya betul, membantu banget. Tapi untuk di pedagang waktu itu lumayan susah, dan alhamdulillah dapet sih. Tapi untuk saya nembusin berita itu perlu makan waktu yang cukup lama, karena dari hasil itu ternyata saya kasih ke redaktur, ada beberapa revisi yang perlu ditanyakan lagi, ada beberapa yang emang harus diperbaiki lagi, karena untuk tembus di koran itu perlu rinci dan perlu keakuratan. Kita nggak boleh asal kayak oh berita ini tentang ini, nggak boleh kayak nyampe ada hal-hal yang nggak fakta lah, harus fakta. Dan pas saya itu ternyata ada beberapa hal yang perlu direvisi, perlu saya cari tahu lagi, perlu saya perdalam lagi. Akhirnya saya dari waktu itu lagi ke sekolah kebetulan, karena emang ada tugas di sekolah. Pas balik ke sekolah saya ditelepon sama redaktur saya, Iwan gini-gini dan lain-lain, kayak sekarang kamu coba cari tahu ini. Dan saya akhirnya nyari tahu kontaknya, saya udah minta kontak sebetulnya, tapi pas dihubungin tuh nggak bisa. Akhirnya dari Islamic Isfil dari SMK, saya langsung di detik itu juga langsung pesan ojol buat ke Jakarta, naik KRL. Oke. Udah langsung ke Jakarta, jadi langsung kayak cari tahu lagi lah, kayak gitulah. Jadi emang effortnya lumayan banyak di sana. Untuk Anda sendiri? Momen yang gak terlupakan ya? Iya. Yang pastinya kalau menurut aku sendiri, hal-hal kecil yang memang menurutku itu berkesan banget sampai sekarang. Misalnya kita selama 3 hari itu kan nginep, tidur bareng, kita nyari makanan keluar bareng, apalagi kita di kota orang, kita nggak tahu nih budgetnya berapa, makanannya apa aja, jadi kita bener-bener ke mana-mana tuh bareng, selalu bareng, ya bisa dibilang susah seneng bareng lah ya. Jadi mungkin hal-hal kecil kayak gitu sih yang paling aku ingat. Oke, sebelum ke akhir cara nih, mau dong spill IG-nya nih, Babang. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau IG saya ada di @ikhwanmf__, dan untuk Agnes apa nih? Ada di @agnes_cia. Teman-teman boleh follow ya. Apa follow ya? Bisa ada di sini. Oke, mungkin itu aja cerita singkat dari kami yang sangat berinspirasi tentunya. Jangan lupa untuk saksikan video seru lainnya yang tentunya. See you on the next podcast. Bye. Bye.